Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Allah dapat mempertemukan kita kembali walaupun lewat channel YouTube. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengkaji atau mendalami ilmu rasa. Dengan rasa inilah kita bisa mendekat pada Allah. Sebab rasa yang kita maksudkan di sini sama dengan iman. Karena itu, di dalam hati manusia ada rasa. Di dalam rasa ada cahaya. Di dalam cahaya ada hidup. Hidup inilah yang menghidupkan segala yang hidup. Dialah diri Allah yang wujud dan yang nyata. Tapi kita harus mampu mengolah rasa tersebut. Itu tergantung cara kita masing-masing. Sejauh mana kita itu mampu mengolah rasa. Termasuk cara kita beragama harus lewat rasa. Dengan rasa itulah kita juga bisa bermakrifat kepada Allah dan bisa pula memandang Allah dengan mata hati kita yang paling dalam. Tapi kalau iman kita masih sebatas percaya, sampai kapanpun kita ini belum bisa mengenal Allah. Kita selalu merasa jauh dengan Allah. Padahal Allah itu sangat dekat. Lebih dekat dari urat nadi kita. Itulah yang dimaksud min hablil warid. Keimanan yang masih sekedar percaya, itu masih sebatas akal dan belum sampai ke lubuk hati kita yang paling dalam. Rasa itu diartikan juga suatu keadaan di dalam diri kita. Kita mengalami perasaan sedih karena merasakan adanya sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Kita perlu menghindari agar kesedihan itu tidak berkepanjangan di dalam hati kita. Kita harus merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Mustahil kita ini bisa menghidupkan rasa selama kita masih melekat sekali dengan panca indera atau akal. Dan tidak pernah kita kaitkan bahwa sesuatu yang terjadi itu semuanya Allah yang berperan. Sesuatu yang tidak dikaitkan kepada Allah, maka dirimu semakin terhijab dengan Allah dan semakin tenggelam dengan duniamu atau nafsumu. Agamamu juga masih sebatas akal atau masih sebatas penglihatan mata zahir yang selalu dikuasai oleh hawa nafsumu. Maka jika kita belajar agama, belajar juga tentang kemanusiaan, supaya kita tidak hanya pintar dalam beribadah saja, tapi pintar juga dalam menghargai orang lain. Ini sangat penting. Jika kita belajar agama hanya menggunakan mata zahir, maka yang kita lihat cuma tulisan-tulisan saja. Kita masih suka menyalahkan satu sama lain. Karena menurut kita hanya tulisan-tulisan kita saja yang benar. Yang lain salah semua. Kenapa demikian? Karena kita masih memandang hidup ini dengan akal pikiran. Jika kita belajar agama dengan menggunakan akal pikiran, maka yang kita dapatkan tak lebih hanya sebuah teori pengetahuan atau sebuah perdebatan. Kita memahami agama ini masih sebatas hitam putih. Jika kita belajar agama menggunakan hati nurani,
maka yang kita rasakan indahnya kasih sayang dan cinta sejati. Tapi jika kita belajar agama dengan menggunakan jiwa atau rasa, itu lebih halus lagi. Maka yang kita ketahui siapa pemilik agama dan juga siapa pemilik ilmu yang sesungguhnya. Inilah hakikat terdalam dari segala proses pembelajaran agama. Oleh karena itu, di samping kita menggunakan indera dalam belajar agama, gunakanlah hati dan jiwa. Insya Allah kita akan melahirkan rasa, termasuk rasa diliputi oleh Allah. Dengan begitu, diri kita akan terasa hilang. Kemanapun kita memandang, yang nampak dan yang kita rasakan hanya diri Tuhan. Itulah diri Allah. Sedangkan rasa kita sudah benar-benar fana atau tidak nampak lagi. Inilah puncak tertinggi dari rasa beragama kita. Dengan demikian, kita tidak lagi menyembah diri sendiri dalam beribadah. Kita juga tidak lagi menyembah pahala, surga, neraka, dan lain-lain. Tidak juga menyembah nama Allah. Kita sudah benar-benar menyembah sang pemilik nama itu sendiri, yaitu diri Allah yang sejati. Dialah tujuan akhir hidup kita. Ilahi anta maqsudi, waridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, hanya Engkaulah yang aku tuju, ridhamu yang aku dambakan. Berikanlah aku kemampuan untuk bisa mencintaimu dan kemampuan untuk bermakrifat kepadamu. Jadi disinilah makrifatnya. Bila iman kita sudah sampai pada tingkat rasa. Dan inilah manfaatnya bagi kita. Mata rohani kita sudah benar-benar terbuka. Tapi bila iman kita hanya masih sebatas percaya, maka mata rohani kita tetap buta. Dan sampai kapanpun tidak bisa memandang wujud Allah yang nyata. Rasa keakuan diri kita belum bisa hilang atau belum bisa merasakan kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Walaupun kita sering berzikir dengan kalimat tersebut, tapi kalimat itu masih sebatas akal, belum masuk ke dalam rasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing hati kita agar iman kita bisa naik pada tingkat rasa, tidak lagi sebatas percaya. Dengan cara inilah kita bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awal-awal agama harus bermakrifat kepada Allah. Kita harus benar-benar mengenal Allah. Demikian, semoga tausiah singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.